Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani. Makanan yang sesungguhnya yaitu kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi jiwa dan roh kita. Puji Tuhan. Tidak lupa saya mengucapkan Kung Sisinien, selamat tahun baru Imlek. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, menjelang datangnya Hari Raya Imlek, ada beberapa tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Tiongkok. Salah satunya yang paling umum dilakukan adalah bersih-bersih rumah. 1 bulan menjelang datangnya Imlek, mereka mulai bersiap diri. Mereka mulai membersihkan rumah secara keseluruhan, saudara. Jadi mulai dari halaman depan, mereka mulai menata ulang tamannya. Bunga-bunganya diperbaharui. Cat-cat rumah yang sudah mulai usang, mereka mulai cat kembali. Bahkan mungkin warnanya diganti dengan warna-warna yang baru. Kemudian masuk ke dalam rumah, mulai pojokan-pojokan rumah yang mungkin selama ini luput untuk dibersihkan setiap hari, mulai dibersihkan secara keseluruhan. Barang-barang yang sudah menumpuk, yang sudah tidak lagi terpakai, mulai dikumpulkan dan dikeluarkan. Sampah-sampah yang mulai menumpuk di dalam rumah mulai dibuang keluar. Tujuannya cuma satu, saudara. Supaya di tahun yang baru ini segala sesuatunya tampak baru, saudara. Jadi rumah dibersihkan supaya tampak indah, tampak bersih, dan tampak baru. Gak jarang mereka pakai baju-baju baru, kemudian mereka berkumpul bersama, seluruh keluarga makan-makan bersama dengan penuh sukacita untuk menyambut dan merayakan datangnya Imlek tahun baru. Tentu saja hal ini adalah suatu proses tradisi, kebiasaan yang baik, kebiasaan yang positif yang bisa kita tiru, saudara. Menariknya, saudara, ternyata peristiwa bersih-bersih rumah di awal tahun baru juga pernah terjadi di salah satu kisah yang ada di dalam Alkitab. Ini yang menarik, saudara. Ini yang menginspirasi saya untuk membawakan renungan pagi hari ini. Yuk sama-sama kita buka dalam 2 Tawarik pasal yang ke-29. Di sana diceritakan bahwa pada masa pemerintahan Raja Ahaz, umat Israel ini melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menjadi murka dan meninggalkan mereka. Akhirnya setelah Raja Ahaz meninggal, posisinya digantikan oleh Hizkia anaknya. Firman Tuhan mencatat bahwa Hizkia ini berbeda dari ayahnya. Di ayat 2 dikatakan bahwa Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Pada awal-awal menjadi raja, kondisi rumah Tuhan sungguh sangat memprihatinkan akibat kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukan umat Israel pada masa pemerintahan Raja Ahaz. Lantas, apa saja sih sebenarnya yang sudah dilakukan Israel sehingga membuat Tuhan marah, membuat Tuhan murka dan meninggalkan umat Israel? Kita baca di dalam ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Jadi dalam 2 Tawarik 29 ayat yang ke-6 dan ke-7. Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Yang pertama, berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita. Yang kedua, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Yang berikutnya, telah meninggalkannya. Yang ketiga, mereka meninggalkan Tuhan. Kemudian berikutnya, mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Mereka memalingkan muka. Terus kesalahan yang berikutnya, bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan. Mereka menutup pintu rumah Tuhan. Yang berikutnya, dan memadamkan segala pelita. Segala pelita dipadamkan. Yang berikutnya, mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah. Jadi tidak lagi ada korban-korban yang dipersembahkan untuk Tuhan. Ini ada beberapa kesalahan yang sudah dilakukan oleh umat Israel, sehingga Tuhan menjadi murka dan meninggalkan umat Israel.
Rumah Tuhan pada waktu itu menjadi sunyi. Karena sudah tidak ada lagi aktivitas yang dilakukan di dalam rumah Tuhan. Artinya apa, saudara? Sudah tidak ada lagi ibadah, sudah tidak ada lagi pelayanan di sana. Pelita-pelita sudah mulai padam. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi semangat, sudah tidak ada lagi kerinduan, sudah tidak ada lagi gairah untuk bersekutu kepada Tuhan. Pekerjaan roh sudah tidak ada lagi. Mujizat-mujizat sudah tidak ada lagi. Kesaksian-kesaksian sudah tidak ada lagi. Mezbah tempat mempersembahkan korban bakaran sudah menjadi dingin. Artinya apa? Sudah sangat lama sekali tidak ada lagi persembahan dan penyembahan yang diberikan kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, sesungguhnya bait Tuhan itu, bait Allah itu berbicara tentang gambaran hidup anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, gereja Tuhan, saudara dan saya. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai ke 17, sama-sama kita baca. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kitalah bait-bait Allah. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana keadaan bait-bait Allah kita masing-masing? Bagaimana kondisi rumah-rumah Tuhan dalam hidup kita masing-masing? Apakah masih baik-baik saja? Apakah masih terawat? Apakah masih rutin untuk kita bersihkan setiap hari? Bersih dari sampah-sampah? Apakah pelitanya masih menyala? Apakah mezbah korban bakaran masih berfungsi? Di dalam 2 Tawarik 29 ayat yang ketiga. Di awal pemerintahannya sebagai raja. Di sana dikatakan di bulan yang pertama. Itu artinya di awal tahun baru. Melihat keadaan rumah Tuhan yang demikian, yang sudah rusak, Hizkia segera bangkit. Dia segera bertindak. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Hizkia? Yang pertama, katakan di ayatnya yang ketiga, dia membuka pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Masih adakah pintu-pintu rumah Tuhan yang masih tertutup hari-hari ini? Masih adakah pintu-pintu hati yang masih tertutup untuk Tuhan hari-hari ini? Mari saudaraku, di awal tahun yang baru, tidak lama, baru 1 bulan kita memasuki tahun yang baru. Mari, kalau ada pintu-pintu yang masih tertutup, kita buka pintu-pintu hati kita. Izinkan Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita. Izinkan dia ada memimpin kehidupan kita. Kalau ada pelita-pelita yang mulai redup, bahkan mungkin hampir-hampir padam, sudah tidak ada lagi nyalanya. Mari, izinkan Yesus dan Roh Kudusnya kembali memberi minyak yang baru, memberikan urapan yang baru buat saudara dan saya, yang kembali akan menggairahkan kita, yang kembali akan memberikan semangat yang baru, yang akan memberikan sukacita yang baru untuk kita hidup memberi buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Hal yang kedua, apa yang dilakukan oleh Hizkia? Di ayatnya yang kelima dikatakan, bersihkan dan kuduskan rumah Tuhan dari sampah-sampah. Mari saudara, kita periksa setiap sudut-sudut dari ruang hati kita. Adakah sampah-sampah yang selama ini terluput untuk kita bersihkan? Segala kecemaran, segala dosa, segala hal-hal duniawi, hawa nafsu duniawi, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari, di awal tahun baru, kita mau bersihkan itu semua. Kita mau buang, kita mau keluarkan. Supaya rumah Tuhan, bait Allah, kembali menjadi bersih, menjadi baru. Yang ketiga, berdiri di hadapannya untuk melayani Tuhan. Ini ada di ayat 10. Berarti ada tindakan iman. Tindakan iman yang aktif yang harus kita kerjakan, saudara.
Mari saudara, bangun, bangkitlah, bangkit dari hidup yang lama, melangkahlah dengan iman, persembahkan hidup kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Layani Dia lewat kehidupan kita. Puji Tuhan. Poin yang keempat, saat tetap di ayat yang ke-10, menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Saudara kasih Tuhan, apa persembahan yang paling menyenangkan hati Tuhan? Harta kita? Bukan saudara. Dalam Roma 12 ayat yang pertama, kita baca. Roma 12 ayat yang pertama. Di sini dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan. Jadikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang tulus, yang jujur, yang kudus, yang berkenan, dan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah lewat kehidupan kita, setiap saat, setiap hari, ada bau-bau harum yang terus boleh terpancar lewat kehidupan kita, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Pada akhirnya saudara, kalau kita baca kisahnya, murka Allah tidak jadi menimpa bangsa Israel. Bahkan kemudian keadaan berbalik 180 derajat. Sebagai gantinya saudara. Saudara bisa baca kisah selanjutnya. Berkat demi berkat, damai sejahtera Allah, kemenangan demi kemenangan, itu yang terus senantiasa mengiringi setiap langkah umat Israel. Puji Tuhan. Mari saudara dikasih Tuhan, menjelang Imlek yang kurang beberapa hari lagi, di tahun yang baru, bukan hanya rumah-rumah secara jasmani yang kita persiapkan, yang kita bersihkan, yang kita percantik, yang kita hias. Terlebih-lebih lagi adalah rumah rohani yang masing-masing ada dalam hidup kita. Bait-bait Allah itu yang terlebih-lebih harus sering kita bersihkan, harus kita dandani, harus kita hiasi, harus kita persiapkan menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua yang sudah tidak lama lagi. Puji Tuhan. Sekian renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.